Terpadu Bakti Indonesia Pati itu memfokuskan di bidang kesehatan. Kami punya 2 kompetensi. Yang pertama farmasi klinis dan komunitas, yang kedua asisten keperawatan. Disiplin kerja dan budaya kerja, sehingga di sini anak-anak kami biasakan untuk disiplin di dalam melakukan pendidikan atau proses belajar mengajar. Di samping itu budaya kerja sesuai dengan fasilitas layanan kesehatan itu kami serap, kami adaptasikan supaya anak-anak kami nanti ketika lulus itu siap bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dan punya daya saing yang cukup bagus. Dari sisi kurikulum sekarang sudah banyak kita serap, kita sinkronkan kurikulum di SMK Terpadu Bakti Indonesia Pati ini dengan kurikulum fasilitas layanan kesehatan. Bahkan anak kami ketika PKL, terus ketika guru-guru kami latihkan, kami magangkan di sana, sudah banyak yang sesuai antara kompetensi yang kita ajarkan di sekolah ini dengan kompetensi yang diminta oleh dunia usaha, dalam hal ini fasilitas layanan kesehatan. Secara teori dari kurikulum itu SMK ini 70% praktik, 30% teori. Tetapi di sekolah kami di SMK Terpadu Bakti Indonesia ini praktik yang dimaksud tidak hanya sekedar praktik di internal sekolah, tapi praktik yang dimaksud adalah praktik yang dibimbing oleh praktisi, baik itu dari rumah sakit, dari apotek, dari puskesmas, atau praktisi dari akademisi yang merupakan kayak guru tamu. Sehingga harapan kami, lulusan kami itu betul-betul bisa diterima di dunia usaha, dalam hal ini fasilitas layanan kesehatan. Menunjang pengembangan diri peserta didik kami di sekolah kami SMK Terpadu Bakti Indonesia Pati ini kami selenggarakan, kami laksanakan ekstrakurikuler, itu pun juga bekerja sama dengan praktisi yang wajib, misalkan pramuka itu salah satu pembinanya ada yang dari Saka Bakti Usaha. Kita juga insya Allah punya PMR, bekerja sama dengan PMI. Kami juga punya kerawitan, bekerja sama dengan praktisi budayawan Jawa seperti Pak Nuhadi, Pak Bunda. Kami juga punya eskul bahasa Jepang, bekerja sama dengan LPK Mahdi dari Semarang yang mengelola Japanese Club. Eskul yang lain seperti pencaksilat, terus paduan suara, ada orjen tunggal. Kalau bahasa Inggris jelas itu dengan diberlakukannya Siameo ya, itu masyarakat ekonomi ASEAN, mau tidak mau ya alumni SMK harus terampil bahasa Inggris sehingga mereka kelak di dunia kerja, di masyarakat dia bisa berkomunikasi dengan bahasa internasional, baik untuk sesama orang Indonesia maupun untuk saudara-saudara kita masyarakat ASEAN. Kalau untuk yang bahasa Jepang ini memang kita baru melaksanakan tahun ini berkaitan dengan peluang kerja lulusan SMK di negara Jepang. Di sana banyak dibutuhkan home care, caregiver dari lulusan SMK. Untuk membekali itu anak-anak kami berikan eskul berupa bahasa Jepang. Tujuannya paling tidak memberi dasar, sehingga ketika nanti ada anak yang berminat itu menyiapkannya itu akan lebih mudah kalau mereka sudah punya basic bahasa Jepang.
teman-teman kita belajar di SMK Terpadu Bakti Indonesia Pati. Ayo kita keliling ke kelas-kelas. Kita menaati peraturan yang ada. Kita mulai dari pagi sampai pulang, kita di sekolah ada peraturan, kita harus menaatinya. Kita harus disiplin waktu, disiplin dari mulai seragam, dari tata krama, ya semua. Di sini awal kita masuk jam 6:30, udah harus di dalam kelas, soalnya 6:30 wali kelas sudah masuk, udah mulai di data yang izin, sakit, atau yang terlambat udah mulai di absen. Kalau misal belum di dalam kelas ya tidak terlambat. Ya dari kebiasaan disiplin di sekolah yang menurut saya ya waktu praktek, pengalaman praktek di rumah sakit, mulai dari kita ada shift-shiftan, ada shift pagi, shift siang, shift malam, kita udah biasa disiplin waktu, jadi dapat pulang tepat waktu, datang tepat waktu, nggak kena marah sama dari tempat prakteknya. Asiknya di sekolah di sini ya temennya asik, gurunya asik, ya kayak antara guru sama siswa, ya kayak sama teman sendiri, ya diajak ngobrol ya enak. Terus kalau kita mau sharing-sharing sama guru, sama BK, sama kelas sekolah ya enak, banyak infonya juga, banyak ekstrakurikuler, banyak. Kalau selama praktek banyak ketemu sama orang luar. Terus kalau saya kan jurusannya di perawat, ketemunya sama banyak pasien, mulai dari pasien kecelakaan, mulai pasien yang kayak batuk-batuk aja, mulai dari patah kaki, banyak pengalaman, dari yang berdarah-darah, dari yang penyakitnya biasa, banyak. Adik-adik yang masih sekolah di SMP atau di MTS, mari ikut sekolah di sini, segera mendaftar di SMK TPI Pati. Di sini ada 2 jurusan, ada perawat sama farmasi. Kalian nggak akan tahu menariknya di sini kalau kalian belum mendaftar di sini. Tentu saja saya kan farmasi itu meracik obat, membuat obat seperti salep, puyer, tablet, dan kapsul. Dan itu harus bisa, setelah meracik obat itu harus bisa mengasih tahu caranya obat itu gunanya untuk apa, khasiatnya untuk apa pada pasien. Karena
menurut saya di sini lebih enak. Kalau selama praktik kita lebih tahu ke obat paten kayak generik, tapi kalau di sini kan dari generiknya juga gitu. Kalau pada saat praktek kita lebih tahu kayak meracik obat, terus caranya buat obat juga, tablet gitu, itu kapsul, lebih banyak lagi sih sebenarnya gitu. Terus nanti kita juga ada PKA kan pada kelas itu 11, nanti kita ke apotek atau ke puskesmas gitu. Untuk adik-adik MTS, terus SMP yang kelas 3 mau daftarkan di sini di SMK Terpadu Bakti Indonesia Pati. Di sini ada 2 jurusan yaitu farmasi dan keperawatan. Dan di sini saya jurusan farmasi. Di sini jurusan farmasi dapat mendapatkan ilmu seperti obat-obatan, farmakologi, farmakognosi. Kita dapat mengetahui yang seperti daun-daunan bisa dibuat kayak masker. Terus habis itu dapat menambahkan kayak itu membuat kita jamu-jamuan seperti itu. Ayo daftarkan di sini ya, jangan lupa.